Halo semuanya teman-teman, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kita semuanya dalam keadaan sehat. Yang kurang sehat, yang kurang baik, semoga bisa sehat juga ya. Nanti saya baru nyuci, terus waktu nyuci saya kepikiran tentang luka batin. Jadi saya mau mencoba untuk mengeluarkan apa pikiran saya di podcast kita kali ini ya teman-teman. Saya tidak punya skrip, saya tidak punya outline, jadi saya mau ngomong aja apa yang muncul di pikiran saya gitu ya. Oke, baik. Tentang luka batin, mari kita mengenali luka batin lebih baik. Akhir-akhir ini mungkin teman-teman semuanya sudah sering ya mendengar tentang luka batin gitu-gitu, tentang mental health atau healing gitu ya, yang sering banget di mention, disebut di sosmed teman-teman gitu. Yang sekarang kadang yang term healing itu kadang sama teman-teman pun juga dimaknai jalan-jalan ya, padahal sebenarnya healing yang asli itu bukan jalan-jalan gitu. Tapi adalah bagaimana kita mengerjakan atau merespon ya luka batin kita itu gitu teman-teman, atau kesulitan dalam diri kita gitu. Oke, mari kita masuk ke bahasan yang intinya. Luka batin. Jadi teman-teman, kalau kita bicara bahas luka batin itu, kita pasti akan membahas tentang masa lalu, pengalaman, dan orang-orang yang ada di pengalaman itu gitu ya, atau orang-orang yang ada di masa lalu itu gitu. Sehingga sehingga bagi sebagian teman-teman ini tidak nyaman, tidak enak, atau tidak gampang gitu untuk membahas, untuk mengurai gitu ya luka batinnya itu gitu. Karena ya tidak gampang teman-teman gitu, sesuatu yang melukai atau menyakiti itu ya tidak gampang lah diulas lagi gitu ya, atau dibahas lagi gitu. Jadi hanyalah orang-orang yang yakin ada sesuatu yang ingin dia korek, ada sesuatu yang ingin dia dalami gitu ya dalam dirinya, tentang dirinya, sehingga dia mau mengambil kelas-kelas healing atau ya kelas luka batin begitu gitu. Nah, yang bisa saya share di kesempatan kali ini teman-teman adalah pengalaman saya di sekolah rekonsiliasi, karena saya mendalami belajar ini semuanya kan di sekolah rekonsiliasi begitu. Maksud saya bisa jadi nanti di lembaga lain atau tempat lain spot atau sisi yang disentuh itu tidak sama seperti SR. Bagaimana SR menyentuh dan menyentuh, merespon luka batin yang kita miliki gitu. Oke, baik. Kalau SR itu teman-teman mungkin sekilas ya. SR itu adalah singkatan dari Sekolah Rekonsiliasi, satu program dari Initiative of Change Indonesia gitu. Nah, spirit atau moto atau apa ya, pokoknya nafasnya IOFC itu teman-teman adalah bagaimana perubahan itu dimulai dari diri kita, dari dalam diri kita begitu ya. Semuanya itu teman-teman gitu. Jadi daripada kita hanya bisanya menyalahkan atau menemukan sesuatu yang salah, dan mungkin itu juga ada di orang lain, tapi IOFC juga mengajak kita semuanya untuk berefleksi bagian kita apa gitu. Kalau ada kesulitan itu pasti ada bagian kitanya gitu. Apakah kita yang tidak bisa menyampaikannya kebutuhan kita, atau kita yang membiarkan orang lain menyakiti kita gitu ya. Sehingga selalu dicari gitu bagian sayanya apa gitu. Sehingga perbaikan itu teman-teman, kita bisa mulai dari sesuatu yang bisa kita kontrol atau kendalikan, yaitu diri kita gitu. Jadi tidak hanya menunggu dari orang lain gitu. Harusnya bapakku begini, harusnya ibuku begini, enggak gitu, enggak begitu terus begitu. Tetapi apa yang bisa saya lakukan? Begitu, apa bagian saya, dan saya ingin memperbaiki bagian yang mananya dari sisi saya gitu teman-teman gitu.
Nah, jadi oke, dari atas gitu ya, IOFC begitu spiritnya, sehingga apa yang kita lakukan di SR, teman-teman juga selalu mengajak teman-teman atau pesertanya itu menggali, merefleksikan atau bermuhasabah tentang bagian dirinya apa gitu, teman-teman, yang bisa dia lakukan gitu. Jadi teman-teman, di SR itu kita akan mengurai diri kita dari lingkungan terkecil kita, yaitu keluarga gitu. Nah, karena kita semuanya ini kan berasal dari circle yang paling kecil itu ya, yaitu keluarga gitu. Jadi apapun kita, siapapun kita saat ini, hebatnya kita, kerennya kita, apapun potensi yang kita miliki yang sudah teraktivasi gitu ya, atau masih ada trauma-trauma, luka batin yang masih mengganjal diri kita gitu ya teman-teman, atau masih yang mengganggu gitu ya. Nah, itu teh kita meyakini itu semuanya berasal dari lingkungan keluarga gitu. Jadi atau bisa kita bilang, atau ini berasal dari caretaker yang pertama gitu. Siapa yang mengasuh kita, itulah pengaruh yang dominan ke diri kita gitu teman-teman. Atau di 15 tahun pertama itu siapa saja yang kita temui, siapa saja yang mengisi kita gitu ya di masa anak kecil kita itu gitu, 15 tahun pertama itu gitu teman-teman. Jadi yang akan kita kaji, yang akan kita ulas, yang akan kita sentuh itu ya di bagian-bagian itu gitu. Oke, mungkin di konteks kita itu umumnya itu adalah keluarga gitu ya teman-teman. Sehingga kita akan membahas bagaimana orang tua kita hidup, bagaimana orang tua kita membesarkan kita, bagaimana sikap bapak kita kepada ibu kita, bagaimana sikap ibu kita kepada bapak kita, itu semuanya akan sangat berkaitan kepada siapa kita sekarang gitu. Kemudian juga bagaimana orang tua kita dulu dibesarkan oleh orang tuanya gitu teman-teman. Karena luka batin itu dilanjutkan. Karena luka batin itu teman-teman area kerjanya itu di bagian internal kita gitu. Karena luka batin itu teman-teman adalah diri kita gitu loh teman-teman. Saking itu teh sangat menyatu, saking sangat sudah menjadi diri kita gitu teman-teman, dengan luka batin itu semua gitu. Sehingga untuk healing, untuk sembuh, untuk menyembuhkan luka batin ini tidak bisa hanya tahu teorinya, tidak bisa hanya paham gitu ya, tidak bisa tidak bisa dibikin-bikin pastinya gitu. Tidak bisa, ini prosesnya tidak bisa dibikin-bikin. Oke, saya tahu dan saya ingin mengubahnya. Saya terluka dan sekarang saya tidak melakukan ini untuk sehingga anak saya atau generasi selanjutnya tidak mengalami luka batin yang saya alami dulu. Ternyata tidak semudah itu teman-teman gitu. Ada juga sikap-sikap kita yang menghindari sikap kita yang terdahulu atau sikap orang tua kita yang terdahulu. Itu pun juga karena ketakutan gitu, karena trauma gitu. Maksudnya gini, saya tidak melakukan ini karena saya dulu diperlakukan ini, dan karena base-nya, dorongannya, motifnya itu karena saya takut, karena saya trauma. Itu masih luka batin dorongannya. Jadi masih belum diri kita yang tersembuhkan gitu teman-teman, masih sangat belum diri kita yang tersembuhkan gitu. Jadi ini teh kalau guru saya bilang seperti perubahan yang 180 derajat yang dihasilkan oleh 180 derajat itu sebenarnya masih sakit gitu teman-teman. Jadi maksudnya gini mungkin ya, dulu pengalamannya ekstrim kanan, sekarang yang saya munculkan itu adalah sikap yang ekstrim kiri. Nah, kayak gitu tuh masih luka teman-teman gitu. Meskipun secara luaran itu teh baik, masih luka. Karena ya emang, oke, kita langsung ke contoh ya biar agak kegambar gitu. Contohnya, dulu orang tua kita strict banget. Ini contoh ya teman-teman. Sekarang karena kita terlukai gitu ya, kita sangat punya luka batin di bagian ini teman-teman, bisa jadi kita akan menjadi orang yang permisif atau orang yang membiarkan.
Sedangkan orang yang membiarkan itu juga nggak bisa, teman-teman. Hidup itu tidak semudah apapun itu dibiarkan, tidak. Gitu. Hidup itu kalau punya kualitas, kalau punya nilai itu ada batasannya. Ada porsi-porsi yang kita butuh berlatih untuk disiplin di bagian itu gitu ya. Gitu. Contohnya kalau kita jadi orang tua yang permisif, semuanya dibiarkan, anaknya minta ini dibiarkan apa hanya karena luka batin kita yang tidak healing, teman-teman, gitu. Terus kita meyakininya itu adalah sikap kita yang sudah sembuh dari luka batin, karena dulu orang tua saya strict banget, sekarang saya permisif banget gitu. Itu tidak, ternyata gitu, teman-teman. Tidak semudah kebalikannya gitu si tentang luka batin ini gitu ya. Gitu. Jadi kalau dulu hitam sekarang putih, jadi yang putih itu sekarang udah sembuh, tidak seperti itu, teman-teman. Gitu, tidak kebalikannya gitu. Nah, ini tuh bagaimana? Ya begitu, emang begini, teman-teman, luka batin itu. Gitu. Dan luka batin itu, teman-teman, itu adalah prosesnya itu benar-benar diri kita yang sudah tersembuhkan. Maksudnya seperti apa? Diri kita yang sudah tersembuhkan itu adalah, teman-teman, prosesnya tidak bisa dibikin-bikin, sekali lagi. Dan prosesnya itu harus kita berikan lagi ruang yang sangat cukup, yang sangat aman, nyaman untuk luka batin kita menyuarakan dirinya. Menyuarakan our wounded inner child. Menyuarakan diri kita yang terluka itu. Diri kita yang kecil yang terluka itu butuh lagi disuarakan, diberikan ruangnya, diberikan space-nya untuk mendeklarasikan, untuk mengeluarkan bebannya, lukanya, tentang kelukaannya itu, dan diberikan space aja sebenarnya, teman-teman, gitu. Nah, dari situ kita akan tersembuhkan gitu. Nah, tetapi di mana tidak gampangnya si proses ini gitu ya? Di mana tidak gampangnya? Ini adalah di bagian ketika kita mau merangkul lagi si luka batin itu, pengalaman-pengalaman yang buruk, yang tidak enak, yang sedih, yang duka, segala macam yang mungkin kurang proper dulu kita berikan waktu. Kita berikan ruangnya karena dulu kita masih kecil, powerless, tidak punya daya, tidak tahu apa-apa gitu ya, teman-teman. Jadi kan sebenarnya kita sangat bergantung pada orang dewasa itu, teman-teman semuanya gitu, yang menjaga kita. Tetapi pada kenyataannya orang-orang dewasa yang menjaga kita pun juga tidak tidak maksimal, bisa dibilang begitu ya gitu, karena keterbatasan mereka juga gitu. Sehingga apa yang kita alami itu, teman-teman, ya tidak semuanya maksimal begitu, tidak semuanya itu ideal gitu. Nah, di bagian kita membahas apa-apa yang kita terima dari orang tua kita yang tidak baik ini, teman-teman, kami meyakininya ini bukan ghibah, teman-teman, gitu. Jadi ini tentang majelis, kalau bahasa saya gitu ya, kalau bahasa pesantrennya ini tentang majelis pembelajaran, teman-teman, gitu. Karena kalau kita sudah masuk kelas pembelajaran itu semuanya harus dibuka. Itu semuanya harus diungkap gitu, teman-teman, sehingga tidak ada lagi pembelajaran yang semu, yang dimanipulasi, yang itu teh sebenarnya sakit tapi kita bilang enggak sakit gitu, enggak seperti itu gitu. Kalau begitu kita akan selalu menjadi diri yang tidak jujur pada diri kita, dan itu sangat bukan prinsipnya healing gitu. Jadi kalau prinsipnya healing itu, teman-teman, kita butuh belajar jujur ke diri kita. Nah, belajar ke diri kita itu, teman-teman, yang kita pegang adalah perasaan. Maksudnya adalah bagaimana perasaan kita. Nah, itulah yang akan kita validasi gitu. Jadi teman-teman, luka batin itu sangat personal. Maksudnya hal yang menyakiti kita belum tentu menyakiti orang lain. Hal yang menurut orang lain itu sangat terluka belum tentu itu sangat terluka ke saya. Jadi ini sangat personal, teman-teman, kerjaannya juga gitu. Sehingga ya tidak bisa gitu ya, seperti cara responnya ke si A disamakan dengan cara responnya ke si B, itu sangat tidak bisa, karena background konteks yang dimiliki oleh keluarga A dan keluarga B itu juga nanti akan berbeda-beda gitu loh, teman-teman. Wow, ini sudah sangat masuk ke kompleksitasannya ya gitu.
Nah, apalagi ini yang kompleks tentang luka batin. Luka batin juga bukan oke, tadi saya bilang bukan ghibah ya gitu, karena em, apa ya, saya berasal dari lingkungan pesantren yang sangat spiritual gitu ya, dari tradisinya, dan kami tidak membicarakan hal-hal yang itu aib atau keburukan yang dilakukan orang tua kita atau keluarga kita gitu. Kami tidak membuka ini, kami tidak membuka ini di ruang publik gitu ya teman-teman gitu. Tetapi kalau ruang publik ini sekarang kita sudah jadikan sebagai ruang belajar, atau ketika kita masuk kelas kalau di SR gitu ya teman-teman, ini sudah bukan menjadi ruang publik. Yang ruang publik itu ada yang menerima, ada yang tidak menerima. Maksud saya, kami menghormati kelompok-kelompok atau teman-teman yang belum bisa menerima ini gitu. Maksudnya tidak sama dengan kami itu tidak apa-apa, karena kami satu prinsip juga yang harus kami junjung tinggi di pekerjaan kami adalah kami butuh menghormati setiap cara manusia hidup gitu. Jadi meskipun kami punya cara prinsip-prinsip seperti ini gitu ya teman-teman, kami tidak bisa memaksakan orang lain menerima kita gitu, atau menghidupi hidupnya seperti cara kita. Tidak bisa memaksa seperti itu gitu. Jadi kami juga butuh menghormati cara-cara, keyakinan-keyakinan, tradisi-tradisi yang sudah diyakini, yang sudah dikultuskan, yang sudah disakralkan, yang sudah sangat dijunjung tinggi gitu ya teman-teman gitu. Pokoknya ini adalah, kalau dari sisi saya sendiri teman-teman, ini adalah pembelajaran yang sangat baru, yang sangat yang sangat mendongkrak gitu ya kalau bisa dibilang, dari tradisi-tradisi yang saya dapatkan dari keluarga saya gitu teman-teman, dan tradisi pesantren yang saya alami gitu. Kalau bagi saya kenapa saya bertahan di sini? Menurut saya saya menyambutnya ini adalah ilmunya Allah gitu. Saya menyambutnya ini adalah pembelajaran baru yang saya membuka diri saya untuk belajar gitu teman-teman. Karena menurut saya ilmunya Allah itu sangat luas sekali gitu. Kalau ada sesuatu yang baru dari siapapun gitu ya, meskipun itu non muslim, kalau ternyata itu membantu diri saya menjadi lebih baik sebagai individu, saya akan belajar gitu teman-teman. Saya akan belajar, saya akan ambil apa yang baik di situ gitu. Karena menurut saya kalau belajar itu kita butuh terbuka gitu kepada siapapun itu gitu. Mari kita ambil hikmah-hikmah dari siapapun itu, bahkan sampai dari benda mati pun sekalian ya gitu. Oke, cukup di bagian itu. Sehingga teman-teman di bagian membicarakan tentang apa tradisi atau cara-cara apa saja, yang kebiasaan apa saja yang sudah saya alami gitu ya di keluarga saya, itu akan menjadi pembahasan utama dan akan menjadi input, refleksi, akan juga menjadi petunjuk teman-teman di bagian healing ini, di bagian proses healing ini gitu loh. Jadi tidak bisa kita tidak bahas keluarga kita gitu. Pengen healing tapi mau dengerin aja, nggak bahas diri kita, nggak bisa. Kalau sudah masuk kelas healing di SR, teman-teman butuh membuka diri teman-teman butuh menjambrengkan, mendetailkan apapun kejadiannya, dan teman-teman butuh membuka banget, jujur banget di bagian perasaan teman-teman di setiap kejadian, pengalaman-pengalaman yang tidak mengenakan itu gitu. Kalau tidak, teman-teman tidak akan pernah healing. Saya akan bilang seperti ini. Kalau tidak bisa melakukan ini, teman-teman tidak akan pernah healing. Karena teman-teman belum berani, belum menyentuh pada proses merangkul seutuhnya, menerima seutuhnya kejadian atau pengalaman yang pahit itu. Gitu. Kalau belum dibahas. Gitu. Karena kekuatan kita teman-teman, kekuatan kita yang baru ini dari proses healing kita ini dari merangkulnya pengalaman yang pahit yang kemarin itu, yang terjadi di masa lalu itu gitu. Dan selama ini tidak mau kita bahas karena terlalu sakit, terlalu traumatik, terlalu pahit gitu loh untuk dibahas. Sehingga di kelas kita itu yang akan terjadi banjir air mata, banjir apa, itu sudah sangat biasa teman-teman.
Dan proses itu proses merangkul. Maksudnya proses merangkul itu adalah proses bagaimana kita menerima pengalaman-pengalaman dari hidup yang tidak terelakkan ini, yang banyak tidak mudahnya teman-teman gitu. Disinilah kita belajar menerima hidup seutuhnya gitu. Jadi dan pada akhirnya endingnya itu kita belajar bagaimana kita mensyukuri, merayakan hidup yang kita terima ini gitu loh. Yang sudah kita, yang maksudnya masa lalu yang sudah, itu teh masa lalu saya tidak bisa diotak-atik lagi gitu. Kalau kayak contohnya saya minta ke Allah, bisa nggak ya Allah, bisa nggak sih ya Allah, saya tuh nggak punya pengalaman itu, ya nggak bisa tuh gitu kan. Yang bisa kita lakukan sekarang itu bagaimana kita memperbaharui dengan cara yang baru level kepenerimaan kita pada pengalaman-pengalaman itu teh bagaimana gitu loh teman-teman. Dengan proses healing yang kita lakukan di kelas-kelas itu gitu. Oke, kemudian selanjutnya healing itu teman-teman tidak ada bagian, tidak inline, tidak sejajar, tidak bersamaan dengan memaafkan gitu. Nanti saya sedikit jelaskan ya. Kenapa tidak sama? Karena memaafkan itu memaafkan teman-teman. Memaafkan itu memaafkan. Gitu. Memaafkan itu adalah sikap atau kebijakan atau hikmah yang ingin kita keluarkan pada pengalaman dan orang yang terkait di pengalaman itu. Gitu ya. Seandainya saya terluka dari ibu saya dan saya saat ini sudah memaafkan jelas. Apalagi ibu saya gitu ya. Apalagi orang yang paling saya cintai gitu ya teman-teman dalam hidup. Gitu, mereka orang tua saya gitu loh. Jadi proses memaafkan itu biasanya akan cepat gitu, akan apa namanya ya, kita juga akan mendidik, kita juga akan minta diri kita untuk memaafkan itu semua teman-teman gitu. Mari kita maafkan kayak gitu ya, itu akan cepat. Tapi oke, memaafkan selesai, checklist. Tetapi ternyata teman-teman, diri kita yang terluka tidak cukup untuk menyembuhkan luka batin kita, tidak sangat cukup dengan hanya memaafkan. Karena apa? Karena luka batin is luka batin. Trauma adalah trauma. Tidak bisa digantikan dengan apapun itu sebelum traumanya direspon. Gitu loh teman-teman maksudnya. Gitu, sehingga karena kita juga belajar bagaimana kita untuk tidak menyakiti lagi orang-orang di pengalaman kita yang pahit itu gitu ya. Karena kalau kita menyakiti lagi teman-teman, artinya kita tidak belajar, ya kan, gitu loh. Kalau kita dilempar batu dulu oleh orang lain terus kita lempar balik, berarti kita itu nggak belajar. Maksudnya iya, kita nggak belajar gitu loh teman-teman. Artinya kita sama dong gitu loh. Kalau kita dilempar batu, kita lempar batu, berarti kan sama. Terus nilai kita belajarnya di mana? Nggak ada dong, gitu loh teman-teman kan, gitu. Sehingga kita juga belajar di sini bagaimana kita membersihkan luka batin, sampah-sampah dalam diri kita gitu ya. Itu di diri kita gitu loh. Kita tidak ingin menyakiti orang itu gitu loh. Itu tuh kita. Dan ini adalah tanggung jawab kita teman-teman gitu. Ini adalah tanggung jawab kita sebagai orang dewasa, sebagai orang yang belajar, sebagai orang yang meyakini bahwa hidup itu adalah sangat berharga dan butuh dipertaruhkan, butuh dipertanggungjawabkan lewat aksi-aksi atau lewat sikap-sikap yang kita ingin terus menjadi individu yang lebih baik teman-teman gitu loh. Setiap harinya, setiap minggunya, setiap bulan dan setiap tahunnya gitu loh teman-teman. Lewat apa? Ya lewat pembelajaran ini gitu. Lewat kita ingin membersihkan luka batin kita gitu, tanpa menyakiti orang yang dulu menyakiti kita. Gitu loh teman-teman. Apalagi orang tua, apalagi yang menyakiti kita itu orang tua gitu ya. Orang tua kita maksudnya. Wow, itu konflik batinnya itu akan sangat dahsyat sekali teman-teman. Gitu. Sedangkan luka batin kita itu kebutuhannya itu adalah butuh diberikan ruang atau space yang secukup-cukupnya gitu loh teman-teman. Sehingga si luka batin itu akhirnya, contoh ya kemarahan itu akhirnya benar-benar selesai teman-teman gitu loh. Jadi kemarahan ini teh bukanlah bukanlah di dalam diri kita itu yang didoktrin, yang didikte, yang dipaksakan. Kamu harus memaafkan, kamu harus kamu nggak boleh marah. Itu bukan begitu teman-teman. Marah itu tentang kita gitu loh.
Marah itu keaslian kita. Kalau kita disakiti, ya kita marah atau kita tidak terima gitu loh. Itu tuh naluri, teman-teman. Itu teh manusiawi gitu loh. Nah, kita itu belajarnya seperti itu, teman-teman. Gitu. Kita ingin mengaktifasi, mengembalikan ke alamiahannya kita gitu loh. Ke manusiawiannya kita gitu. Kalau kita disakiti, kita tersakiti gitu loh. Gitu teman-teman. Kita tidak mau skip kalau kita disakiti, maafkan, selesai, nggak usah dibahas. Enggak, ntar dulu. Gitu loh teman-teman. Kalau kita disakiti, kita merasa sakit, silahkan merasa sakit. Mangga. Apalagi yang dibutuhkan di kesakitan ini. Gitu loh teman-teman. Sehingga kita belajar welas asih pada diri kita. Gitu loh. Gitu. Nah, kalau kita sudah memproses ini semua gitu ya teman-teman, wow, ini akan keren sekali teman-teman luarannya nanti gitu. Karena kita sudah berwelas asih ke diri kita, maka kita akan dan kita sudah pelan-pelan membersihkan luka batin kita, sampah-sampah kita, toksik dalam diri kita gitu ya teman-teman. Kita akan secara otomatis teman-teman, kita akan lebih ulas asih pada orang lain. Karena kita sudah ditrain, yang dilatih untuk berulas asih dulu pada diri kita. Pada siapa? Pada apa? Pada luka batin kita. Gitu. Inilah teman-teman cara kerja luka batin. Gitu. Kalau kita sudah banyak deal dengan luka batin kita, luarannya itu nanti kita akan lebih punya hati yang sangat luas. Menghadapi orang-orang itu, menghadapi kondisi yang tidak gampang, menghadapi orang-orang yang banyak keanehan itu gitu ya. Kadang bahkan kita akan banyak menertawakan hal-hal yang kayak oh gitu ya gitu loh teman-teman. Oh gitu ya gitu. Dan understanding ini dan kebijakan ini teman-teman benar-benar tidak dibikin. Maksudnya gini, kalau kita sedang berinteraksi atau teamwork dengan orang lain yang itu teh sangat problematik gitu ya, atau kenapa sih dia tuh begitu? Kan ini harusnya begini ya kan, banyak ya teman-teman seperti ini. Nah itu teh kita tidak gampang, oh kamu caranya begitu ya. Jadi kita itu akan melihat, teman-teman akan memandang orang lain itu tuh bukan hanya luarannya, bukan hanya luaran sikap yang dikeluarkan, bukan hanya itu yang kita lihat teman-teman, tapi beyond, tapi jauh di luar itu, jauh ke belakang, jauh dari dirinya gitu. Jadi kayak oh kenapa ya kamu teh punya pengalaman, punya cara pandang, cara pikir, cara hidup seperti ini, kenapa gitu? Apa saja trauma kamu yang bikin kamu teh seperti ini? Kayak gitulah teman-teman. Sehingga kita akan muncul empati yang lebih, akan muncul simpati yang lebih pastinya, dan ulas asih yang lebih gitu. Dan level kita punya ulas asih yang lebih pada orang lain seperti ini, itu tidak dibikin-bikin teman-teman. Itu teh adalah level karena kita sudah banyak berdamai dengan luka batin kita. Karena level kita, kualitas kita sudah banyak merespon luka batin dalam diri kita gitu loh teman-teman. Jadi kalau ada letupan-letupan kecil dari orang lain gitu ya, jadi gampang teman-teman gitu loh. Gitu. Jadi sebenarnya orang-orang yang problematik itu tuh bukan masalah kita teman-teman. Gitu. Jadi ketika kita menemukan atau terbentur dengan masalah yang sebenarnya masalahnya itu dimunculkan oleh orang lain, itu teh sebenarnya bukan masalah kita gitu. Dan kita nggak usah mengambil keberatan ini ke diri kita gitu, karena sebenarnya yang berat, yang beban, yang punya tanggung jawab untuk membereskan dirinya dengan problemnya itu adalah dirinya gitu loh teman-teman. Beda kan? Nah sekarang kelihatan ya, beda gitu loh, jelas gitu loh sih perbedaannya ini gitu loh, antara kualitas yang sudah kita miliki dengan kualitas orang lain. Gitu loh teman-teman. Nah, sedangkan pertanyaannya sekarang, kenapa kita punya kualitas ini sekarang? Jawabannya adalah jelas, karena kita menyelami, karena kita mengerjakan luka batin kita. Yang tidak gampang itu teman-teman. Kalau teman-teman semuanya pengen punya keahlian, keterampilan, kualitas seperti orang-orang yang sudah banyak, yang sudah sangat luas gitu ya kebijakannya itu, ya Anda teman-teman semuanya juga butuh melakukan seperti yang orang-orang itu lakukan. Gitu teman-teman. Gitu.
Ini sudah 29 menit. Saya sudah banyak ngomong tentang luka batin. Ini sebenarnya briefing atau singkat saja ya teman-teman, tentang pengenalan luka batin gitu. Apalagi teman-teman, mungkin ini dulu ya, saya akan cut dulu si podcast ini. Saya akan lanjutkan di podcast berikutnya, bahaya dari luka batin, dampak dan bahaya dari luka batin. Jadi stay tune di podcast saya, di channel saya. Kita akan lanjutkan obrolan kita dengan apa dampak dan bahayanya luka batin, sehingga kita butuh belajar luka batin ini gitu. Oke, terima kasih banyak semuanya teman-teman yang sudah mendengarkan. Mari kita lebih buka lagi diri kita. Tidak apa-apa kita keos-keosan sekarang, tidak apa-apa kita hakimi diri kita gitu ya. Kalau kita banyak keosnya, banyak berantakannya, banyak nggak benernya, banyak anehnya, itu sangat tidak apa-apa. Siapa sih yang sudah benar dalam hidup ini gitu ya teman-teman? Ya, gitu loh. Jadi kita akan mewajarkan semua keanehan-keanehan itu gitu ya teman-teman, karena hidup ini memang aneh, memang susah, memang sulit. Jadi ya kita kita akan mulai treatmentnya, tindakannya ke diri kita dulu teman-teman. Kita akan memaklumi, akan mewajarkan, akan menerima semua kekurangan-kekurangan kita. Kita akan belajar memaafkan semua diri kita. Dan memaafkan yang paling baik adalah dengan sikap memperbaiki selanjutnya apa yang mau saya lakukan secara berbeda dari sebelumnya. Gitu. Oke, baik, terima kasih banyak lagi teman-teman. Sampai jumpa lagi di podcast saya yang selanjutnya. Terima kasih semuanya. Selamat melanjutkan aktivitasnya. Semoga kita semuanya selalu dilindungi, tetap sehat, dan semangat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.